Oke. Oke, udah ya. Boleh di-share screen berarti ya untuk ininya. Bukaan dulu aja, Mas, nanti Oh, saya buka share. dulu ya. Ah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat Waalaikumsalam. malam kawan-kawan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mas Bobi, Mas Firman, Mas Agung dan juga Mas Abdul ya. Ya, insya Allah kita akan melakukan take video berkaitan dengan pembelajaran mesin ya, sebagai nilai UAS gitu ya. Dan insya Allah nanti dalam beberapa waktu ke depan kita akan melakukan presentasi ini. Nah, sebelumnya juga yang kami hormati ya kepada Pak Ruhul Amin Mkom selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pembelajaran mesin dan juga kawan-kawan semua dari kelompok 7. Nah, kami ada Mas Bobi David, kemudian juga ada Mas Firman Timur, ada Rianto, ada Abdul Muklis, dan juga ada Agung Santoso. Gitu. Jadi nanti kita akan mempresentasikan langsung ya berkaitan dengan proyek yang ada di kelompok kami. Izin kami melakukan share screen untuk memulai pembelajaran mesin ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Firman bisa dibantu untuk baik. slide-nya. Baik, Mas Dian, segera saya screen. Sudah terlihat, Mas Dian? Oke, masih on proses. Baik, langsung ya izin Pak Ruhul Amin kami memulai untuk presentasi di kelompok 5. Judul yang kami angkat ini berkaitan dengan penjualan prediksi penjualan Hoist-Crane tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dengan penerapan algoritma mesin learning berbasis Python pada CV Mega Unggul Crane. Nah, itu judul yang kami angkat. Kemudian yang berikutnya ini masuk ke dalam latar belakang gitu ya. Nah, latar belakang ini, nah sebelum ke latar belakang ini saya ulangi lagi dari kelompok kami ada Bobby David, kemudian ada Firman Timur, ada Rianto, ada Abdul Muklis dan juga ada Agung Santoso gitu ya. Nanti akan kami presentasikan secara bergantian. Untuk yang pertama, latar belakang yang kami ambil berkaitan dengan tema ya, yang saat ini ada, yaitu hoist crane merupakan peralatan penting ya yang ada di dalam sektor industri ya. Selain itu juga di konstruksi maupun di bidang perlogistikan maupun pergudangan gitu ya. Nah, untuk mengetahui tren penjualannya agar supaya akurat ya. Kemudian juga bisa membantu menciptakan sebuah perusahaan dalam merencanakan produksi maupun distribusi. Nah, oleh karena itu, penerapan untuk mesin learning ini dapat menjadi solusi yang efektif ya untuk bisa memprediksi berdasarkan dengan histori maupun variabel yang terkait. Nah, mengingat voice crane ini juga mungkin sebagian besar ya belum mengetahui ataupun belum tetapi memang eh, untuk produk ini dibutuhkan untuk dunia industri gitu ya di setiap pabrik maupun pergudangan kemudian juga di sektor untuk pelabuhan itu pasti menggunakan mesin ini gitu maka ini yang salah satu alasan kami juga untuk mengangkat tema ini dan mudah-mudahan ini nanti bisa membantu khususnya untuk di CV Mega Unggul Keren agar supaya bisa meningkatkan ataupun juga nanti mengoptimalkan atas apa-apa yang sudah ada gitu ya. Dan kemudian untuk stok juga menjadi apa kunci juga ya nanti apabila kita sudah mengetahui ya trennya seperti apa untuk penjualan-penjualan khususnya di house crane ini seperti itu. Nah untuk yang berikutnya berkaitan dengan rumusan masalah, insya Allah nanti akan dilanjutkan langsung sama tim kami yaitu Mas Agung. Maka untuk waktu dan tempat Mas Agung silakan. Terima kasih Mas Firman. Perkenalkan saya Agung. Ini saya akan menjelaskan masalah-masalah apa yang akan dibahas nanti.
yaitu pertama, bagaimana merancang model machine learning yang dapat memprediksi penjualan hoist keren berdasarkan data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, apa jenis algoritma machine learning yang paling sesuai untuk melakukan prediksi penjualan hoist keren dengan tingkat akurasi yang optimal. Bisa dilanjut slide berikutnya. Oke. Dalam buku, Geron menjelaskan bahwa machine learning, khususnya algoritma supervised learning seperti regresi, sangat efektif dalam menyelesaikan masalah prediktif berbasis data numerik, termasuk forecasting atau prediksi nilai kontinu. McKinney menjelaskan bahwa Python telah menjadi standar de facto dalam analisis data modern berkat kemampuannya yang fleksibel dan komunitas yang luas. Dalam buku tersebut, Pandas, NumPy, Matplotlib, dan scikit-learn, McKinney menekankan bahwa Python telah menjadi bahasa pilihan utama dalam dunia data science karena sintaksnya yang sederhana, dukungan komunitas yang luas, ekosistem pustaka yang kuat, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan scikit-learn. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Rian. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ya untuk pembahasan berikutnya berkaitan dengan metodologi yang akan dijelaskan oleh Mas Firman. Silakan Mas Firman. Baik, izin saya coba menjelaskan metodologi. Metodologi penelitian ini mencakup tahapan pengumpulan data, pemrosesan data, dan pembangunan model machine learning. Lalu dievaluasi, menghasilkan atau mengevaluasi hasil serta visualisasi penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental karena menggunakan data numerik untuk membangun dan menguji model prediksi. Adapun ada beberapa model prediksi, salah satunya ada pengumpulan data, pembuatan data, yang kedua memprocessing data, yang ketiga pemodelan machine learning, dan yang keempat visualisasi hasil prediksi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bobi. Silakan Mas Bobi. Baik, slide-nya untuk bisa diganti, Mas Firman. Baik, Baik. untuk hasil penelitian, penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi penjualan host-keren menggunakan algoritma linear regression dan mengevaluasi akurasinya berdasarkan data tahun 2020 sampai dengan 2025. Eksperimen dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari pelatihan model, prediksi, sampai dia ke finalnya membuat hasil prediksinya. Mungkin bisa dibantu Mas Firman untuk buka Google Colab-nya. Baik, izin untuk close share screen dulu. Coba share screen. Collapse. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, boleh diperbesar Mas untuk layarnya. Apakah sudah cukup? Oke, sudah Mas. Di scroll ke bawah. Oke. Segini cukup? Oke, cukup Mas. Oke. Baik. Yang pertama, di Google Colab ini kita sudah menyediakan datasheet-nya. Datasheet yang kita gunakan itu terdiri dari data penjualan tahunan Hotscreen selama 4 tahun. Tabel ini menggambarkan penjualan Hotscreen dari tahun 2020 sampai dengan di 2024. Mulai dari penjualan per unit, pertumbuhan industrinya berapa persen, sampai dengan harga bahan pokok bajanya berapa kurs, kemudian dikonvers ke rupiah, itu menjadi totalnya berapa rupiah atau berapa nilai dari convert dolar. Nah, di sini yang menjadi tujuan utama kita memprediksi jumlah penjualan unit Hotscreen di tahun 2025. Nah, hasil prediksi ini kita menggunakan
linear recognition, dan random forest. Maka dari hasil prediksi yang didapat untuk penjualan tahun 2025 adalah seperti gambar di bawah ini. Nah, itu prediksi penjualan house crane tahun 2025 bisa diprediksi itu ada 183 unit yang akan terjual di tahun 2025 dengan visualisasi hasil prediksi seperti di sini yang pertama ada line chart. Nah, di line chart ini kita bisa lihat grafiknya penjualan dari tahun 2020 sampai di perbatasan 2025. Di next mas ke bawah. Nah, kemudian kita ada bar chart atau seperti membandingkan jumlah aktualnya dan prediksi per tahun. Di sini juga ada batasan-batasannya seperti yang ada di tampilan. Kemudian ke bawah lagi, Mas. Nah, kemudian di sini ada histogram dan pie chart hampir sama fungsinya seperti yang visualisasi di atas. Di sini kita menyederhanakan pembandingannya mulai dari menggunakan bagan yang di histogram atau pie chart itu, yang kuning itu menyatakan penjualan yang akan ada di tahun 2025 itu dengan prediksi itu 17,5% dari prediksi yang pertama di 2020 sampai dengan di 2024 itu di 18,2%. Oke Mas, scroll lagi ke bawah. Nah, kemudian ke bawah lagi Mas, itu tadi udah. Nah, di script eh, script plot ini menampilkan penyebaran hasil aktual versus prediksi. Di mana aktual ini basisnya gambaran yang sudah terjual dengan prediksi yang bakalan kita capai. Nah, prediksinya sama seperti yang di atas, artinya data yang di atas visualisasinya sampai dengan yang di script plot itu kita masih menggunakan recognition linear, dan tadi kita menggunakan random forest dengan prediksi 183 yang akan terjual di tahun 2025. Maka untuk visualisasi di script plotnya juga masih sama, yaitu berada di kisaran 180 sampai dengan di 185. Oke Mas, scroll lagi ke bawah. Oke, yang terakhir itu ada di heat map. Nah, heat map ini fungsinya untuk menunjukkan korelasi antara variabel. Dalam kasus ini terbatas karena kita hanya menggunakan dua variabel. Yang pertama kita menggunakan variabel tahun, kemudian yang kedua kita menggunakan variabel penjualan. Nah, di sini jika dia semakin merah, dia menandakan targetnya. Mungkin kalau untuk heat map ini nggak cocok ya dimasukin ke untuk prediksi penjualan. Namun kita coba kulik apakah bisa, ternyata hasilnya seperti ini. Kita hanya bisa terdeteksi di dua variabel. Kurang lebih seperti ini Pak Ruhul untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan, apabila dalam pembuatan datasheet, apabila dalam pengerjaan masih banyak kekurangan. Kiranya presentasi kami sudah bisa memberikan presentasi yang terbaik menurut versi kami dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik juga yang Bapak berikan. Untuk slide berikutnya Mas, PPT-nya boleh ditampilkan? Oke, sudah tampil. Di next Mas, Bobi. sudah di next. Oke, untuk kesimpulan mungkin bisa dibantu Mas Rian untuk sebagai moderator disampaikan ke Mas Abdul. Oke, baik. Terima kasih Mas Bobi yang sudah menjelaskan dan juga mendemokan ya secara langsung. Yang bagian terakhir ini berkaitan dengan kesimpulan. Silakan nanti Mas Abdul juga ya untuk mempresentasikan ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sarian. Izin saya Abdul Muklis akan membawakan tentang kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan pada PT Hoist Crane yang kita buat ini. Berikut penjelasan untuk kesimpulannya. Yang pertama,
Model linear regression yang digunakan untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam memprediksi tren penjualan high screen dengan akurasi tinggi serta error yang rendah. Kemudian proses pembuatan dataset sintetik, pembersihan data, pemisahan dan pelatihan dan juga pengujian hingga visualisasi dari hasil prediksi dapat dilakukan secara efektif menggunakan tools Python seperti Pandas, scikit-learn dan juga Matplotlib. Kemudian visualisasi hasil prediksi dalam berbagai bentuk grafik, bisa garis, batang, V, histogram, dan lain-lain. Hasil memberikan gambaran menyeluruh terhadap pola perjalanan dan juga akurasi prediksi yang dihasilkan oleh model. Dengan pendekatan ini, machine learning terbukti dapat menjadi alat bantu yang andal dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam perencanaan produksi, distribusi, dan juga strategi pemasaran high screen. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin dilanjutkan kepada Mas Rian kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdul yang sudah memberikan kesimpulan untuk presentasi kita di kali ini. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai tugas ya berkaitan dengan pembelajaran mesin, prediksi untuk penjualan high screen selama 5 tahun gitu ya. Kami berharap semoga proyek yang kami hadirkan ini bisa menjadikan suatu pemenuhan tugas yang diberikan ya sebagai nilai UAS ya. Mudah-mudahan juga selain itu juga bisa berguna juga untuk CV Mega Unggul Keren sehingga bisa memaksimalkan ataupun juga menyiapkan segala sesuatunya ya, baik dari sisi stok, dari sisi penjualan maupun yang lainnya. Ya, kami juga ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ruhul Amin Mkom atas bimbingan dan juga arahannya selama ini ya membersamai kami di semester 8. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua ya atas kerjasama dan supportnya ya, Mas Bobby, Mas Firman ya, Mas Abdul dan juga Mas Agung yang senantiasa memberikan ide-idenya demi kelancaran dan juga kesuksesan di proyek kali ini. Demikian dari kami, itu aja yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Ya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan dari kelompok kami dalam menyampaikan maupun mempresentasikan. Ya, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu untuk semuanya dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Ruhul Amin Mkom. Ya, mudah-mudahan juga sehat selalu. Ya, Demikian terima kita kasih tutup Pak dengan Ruhul. membaca ya semuanya. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima kasih rekan-rekan Pak semuanya. Ruhul. Alhamdulillah. Oke. Ya, Baik, udah. tinggal hari Jumat di lain Eh, waktu. Tinggal di lobi sih Mas Rian. yang Yang hari